Hai hai hai, jumpa lagi di program kita di podcast Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan dua orang mahasiswa BINUS Ed Bekasi yang baru saja pulang dari immersion. Immersion dari mana? Hei, ternyata dari kota Wuhan, Tiongkok. Betul kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, teman-teman, kali ini para mahasiswa BINUS Ed Bekasi mengadakan acara immersion studi belajar ke Tiongkok, lebih tepatnya ke kota Wuhan, untuk mencari tahu bagaimana rasanya kuliah di sana dalam jangka waktu pendek, pengalaman kota yang menarik dan pengalaman budaya yang lainnya. Kegiatan immersion ini memang bertujuan untuk memperkaya hasanah dan semakin membuka wawasan dari para mahasiswa tentang kehidupan di luar negeri. Harapannya dengan pengalaman immersion ini mahasiswa punya semangat, punya pandangan yang lebih positif sehingga mereka bisa lebih mengembangkan diri dan perspektifnya di masa yang akan datang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan ngobrol dengan Olip dan Patan yang baru pulang dari kota Wuhan, dan mari kita gali lebih lanjut cerita seru mereka seperti apa. Yuk kita simak di Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Tidak perlu sewot, apalagi ngotot, yang penting selalu berbobot. Yuk buruan. Kita dengerin ceritanya. Halo. Halo Prof Gatot. Selamat datang di Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Makasih banyak nih waktunya. Pasti kalian lelah, capek karena kabar-kabarnya nih baru ada yang datang dari luar negeri. Pasti masih jet lag ini ya. Tapi sudah menyempatkan untuk ketemu dengan Prof Gatot. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Mulai dari kamu dong, kenalan. Nama aku Siti Holifah. Panggilan aku Olip. Karena aku tumbuh di keluarga Betawi. Ya, Iya. Olipnya pakai P ya. Iya. Oke, jurusan apa sekarang? di Oh, Universitas? jurusannya psikologi. Jurusan psikologi. Iya. B27 B27. psikologi. Olip nih ya. Terima kasih Olip. Dan kamu? Kalau nama aku Muhammad Fatan Arsyad. Biasanya dipanggil sama teman-teman Fatan atau enggak Patan juga boleh. Aku dari jurusan Business Management, Prof. Angkatan B29. Oh, angkatan B29, B27 psikologi dan bisnis manajemen. Teman-teman nih datang ke kesempatan kali ini, Prof Gatot ingin dengar cerita teman-teman yang katanya habis immersion dari China gitu ya. Boleh ceritain dulu nggak nih immersionnya kalian kemarin ke kota mana dan ngapain aja? Olip dulu. Kemarin kita ke kota Wuhan, lebih tepatnya di Wuhan University. Nah, kita di sana banyak belajar hal gitu. Mulai dari belajar budaya sama ngerasain kayak kehidupan mahasiswa di sana gitu. Oke. Itu seru banget, Prof. Seru banget ya. Jadi ke China, ke kota Wuhan University, belajar dan berkegiatan di sana immersionnya kali ini. Oke, seru. Patan? Benar tadi yang dibilang Kak Olip, kita ke Wuhan University ya. Dan kita mendapatkan pengalaman sebagai international student di Wuhan University. Nah, tapi selain itu juga kita explore kota Wuhan. Kayak ke tempat-tempat wisata, terus ke Museum Hubei. Ada namanya Yellow Crane Tower, itu tower yang punya 9 lantai. Dan di tiap lantainya ada sejarah-sejarah tentang kota Wuhan atau negara Cina gitu. Seru banget sih, Prof. Seru. Jadi nggak cuma belajar di Wuhan University, tapi juga eksplor kotanya dan sedikit sejarah di sana. Boleh cerita dong, waktu teman-teman ke sana sebelumnya pernah terbayang nggak China, Wuhan? Kira-kira di benak Patan waktu itu apa sebelum ke sana? Kan baru pertama kali ini ya ke Tiongkok ya. Kalau misalnya China sendiri negara yang memang udah terkenal banget ya. Paling ke Wuhan ya. Nah, kalau misal Wuhan ini pas saya lihat BCA yang pertama kali tuh pas tentang immersion ini, Wuhan kan kota Covid gitu. Tapi emang kok BINUS mau sih kerjasama sama Wuhan University untuk kita immersion murid-muridnya gitu. Tapi pas saya lihat kegiatan-kegiatannya, rangkaian acaranya, kok menarik gitu. Apalagi setelah saya cari tahu ternyata Wuhan
tanggal kita berangkat itu lagi winter. Loh, makin tertarik dong saya gitu. Nah gitu sih. Itu yang bikin tertarik ya. Setelah sebelumnya yang terbayang adalah Wuhan adalah kota COVID gitu. Apakah aku jadikan kelinci percobaan di sana gitu ya. Tapi ternyata punya pengalaman seru. Benar. Kalau Olip terbayangnya apa waktu dengar mau ke Tiongkok dan ke Wuhan? Sebelum ke Wuhan itu di pikiran saya itu kayak serem, intinya serem aja Prof, karena kan ya kata si Fatan ini kan dulu asal mulanya COVID gitu kan. Nah cuma pas nyampe Wuhan itu tuh kayak pemikiran saya jadi berubah, jadi oh kayaknya ini bukan tempat asal usul virus aja gitu, ini kayak kota maju dan emang maju gitu Prof. Dari yang segi univnya itu kayak bersejarah banget gitu loh. Kayak setiap gedung ada sejarahnya. Iya. Nah menarik tadi kalau dibilang bahwa ternyata kotanya maju, bahkan sangat maju dan seterusnya. Ketika teman-teman ke sana, impresi apa yang didapatkan? Misalkan biasanya kalau saya ke suatu kota atau negara yang baru, turun dari pesawat dan melihat impresinya wow gitu. Nah kalau Olip ngelihat Wuhan pertama kali apa impresinya? Tadi kan maju dan apa lagi yang kamu bayangkan? Pas saya lihat tuh mungkin kalau dari atas tuh kayaknya kotanya tuh tertata rapi banget gitu Prof. Iya. Pas Nggak yang semrawut gitu ya? Iya. Oke. Terus pas udah nyampe univnya tuh kayak wow gede banget univnya gitu, kayak luas banget, Iya. kayak itu bisa 2 desa itu Dua mungkin. desa Iya. ya saking luasnya ya. Iya. Oh jadi nggak kebayang sebegitu luasnya ya. Jadi kalau kamu jalan pakai kaki mungkin sebulan baru nyampe kali ya. Enggak juga. Kalau lebih saking besarnya gitu ya. Iya, Bro. Oke. Kalau Patan apa kebayang waktu di sana, impresi pertama kali ngeliat Wuhan gimana? Saya setuju sama Kak Olip kalau udah terstruktur rapi lah Wuhan itu. Nah jadi kesan yang saya dapatkan itu Wuhan itu nyaman banget buat ditinggali. Di luar dari tempat yang bagus, banyak tempat makan gitu. Jadi kita kemana-mana tuh sebenarnya gampang, mau beli sesuatu ada, mau beli makanan gampang gitu. Jadi enak lah buat tinggal di Wuhan itu gitu. Oke. Jadi pengalamannya bisa melihat seperti itu. Bahkan termasuk tempat makan tadi, ada tempat makan favorit, makanan favorit nggak dicobain? Sesuatu yang khas di sana, misalnya kalajengking goreng gitu atau Kalau dari kita ya, kita nggak makan yang sampai se ekstrim itu, tapi waktu itu diajak sama Miss Brina ke salah satu restoran halal di Wuhan, dan memang yang jaganya pun pakai kerudung gitu, itu enak banget, semua menunya enak banget. Waktu itu saya mesen mie mala gitu. Kalau kali mesen apa? Aku waktu itu mesen nasi karena kan orang Indo gitu. nasi itu pakai dicari ya gitu ya. Terus mesen itu ternyata enak banget gitu Oh ya. itu enak banget ternyata. Saya nggak expect ternyata makanan di Wuhan itu juga sangat berbumbu gitu kayak di Indonesia. Iya. Jadi nggak yang apa sih rasa ini gitu. Mungkin itu sih makanan-makanan yang menurut saya ternyata enak gitu. Ternyata cocok banget sama lidahnya. Cocok banget. Kalau ternyata. Olip gimana? Jadi makanan halal tuh di sana kalian makan makanan halal ya yang Iya. gampang ditemui gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau makanan tetap Indo pemenangnya. Tetap ya, kamu pasti Iya. bayangin nasi Padang dan teman-temannya ya gitu. Karena bumbu-bumbu sana tuh mirip semua gitu Prof. Kayak hin baunya tuh mirip, entah mie, ayam. Jadi kayak jadi bosen aja gitu. Iya. Iya. Berapa lama sih waktu itu ke sana? Teman-teman immersion? 6 hari ya, 6 hari ya? termasuk berangkat dan pulang. Berangkat dan pulang 6 hari, ya. Dan kabarnya waktu di sana nih dari sisi apa namanya pengalaman, katanya dingin banget. Kalian antisipasi nggak waktu dingin sampai sedingin itu? Olip, kamu bawa jaket berbulu domba 10 lapis gitu? Kalau waktu itu saya udah prepare gitu kan Prof. Cuma saya nggak expect bakal sedingin Sedingin itu. Saya pikir kayak Kok di bayangannya bawah. pasti sedingin puncak ya? Iya. Puncak lebih dikit. Jadi cuma pas datang ke sana tuh cuma pakai hoodie. Jadi pas udah nyampe kedinginan banget. Oke. Sampai beku, sampai kayak saya mikir kayaknya mau balik ke Bekasi aja deh. Mau balik ke Bekasi, mau kabur, Iya. mau kabur gitu ya. Jadi bener sedingin itu Patan. Sedingin itu, tapi menurut saya ya, kalau misal kita udah pakai perlengkapan yang pakaian hangat gitu, misalnya heat tech bagian dalam, terus udah pakai heat tech. jaket winter, itu cukup nyaman, malah lebih nyaman jalan di sana dibanding jalan di Bekasi gitu. Karena kita kan nggak keringetan ya, jadi Keringetan ya ya. dinginnya tuh Dan malah kamu gak membuat kita khawatir diserempet mobil. iya nggak khawatir karena Iya. kan rapi banget juga Rapi, kan. tertata. Juga nyaman buat jalan. Jadi sebenarnya nggak sedingin itu. Walaupun di beberapa lokasi kayak
ada waktu itu kita berkunjung ke danau namanya East Lake. Itu di dekat Wuhan University. Nah, di situ kita semua kan naik sepeda. Itu mungkin dingin banget karena kena angin kali ya, karena sepedahan tuh. Itu situasi paling dingin yang pernah saya rasain sih pas di Wuhan itu. Gitu. Tapi di luar itu aman. Iya, saking dinginnya, bahkan East Lake mungkin kena anginnya juga ya, jadi membuat dingin. Jadi saya mendengar kalian kedinginan jadi kedinginan ya gitu ya. Oke, jadi itu pengalaman dari sisi kotanya, pengalaman gimana kalian ketemu dengan makanan, cuaca dan seterusnya. Nah sekarang gimana pengalaman kuliahnya? Memang pendek, tapi namanya kuliah di Wuhan University. Dan kalian kalau nggak salah juga dapat ID card-nya kan sebagai mahasiswa di sana ya. Pengalaman kamu gimana kuliah di sana, Patan? Kalau pengalaman saya ya, sebenarnya sama sistem belajar ya, sama di Binus. Kita duduk, ada bangku, terus di depan juga ada dosen yang ngajarin. Cuman mungkin yang berbeda paling ya, karena kelasnya itu lebih kecil, lebih kompak, jadi pas diajarin sama si dosennya itu kita ngerasa lebih dekat. Jadi pas udah masuk ke sesi diskusi misalnya, itu saya lebih ngerasa lebih berani lah untuk memberikan pendapat gitu, karena ngerasa dekat sama dosennya gitu. Kamu Paling nyaman jadi untuk iya, untuk pengalaman kuliah yang saya rasakan sih paling itu ya. Iya, gitu. Oke. Kalau Olip gimana? Kalau saya kalau dari segi tata letak kelas itu mirip-mirip Binus, Prof. Ruangan 4010. 410, Aku ingat banget. 410 ya, Iya. ya. Sampai segitu ya kamu ya itu. Jadi yang kursi ala kreatif classroom gitu ya. Enggak, cuma kalau letak mejanya kayak sekolah aja. Kayak model sekolah. Cuma yang bikin mirip itu ada TV LED-nya gitu, LED-nya kanan, juga. kiri, belakang. Oke, Itu jadi saya ngingetin, oh Binus banget ini gitu. Terus kalau dari sisi materi belajarnya, diskusinya gimana? Seru? Seru, Prof, karena dosennya tuh berinteraksi banget gitu sama mahasiswa-mahasiswanya gitu. Nah, belajar apa di sana, Patan? Waktu itu kan kita memang dapat kelas ya beberapa kali, tapi memang di kelas itu kita nggak belajar sesuatu yang serius, mungkin karena cuma immersion doang ya. Betul. Waktu itu tuh diajarin kayak introduction to China, terus kayak perbedaan budaya di Indonesia dan di China. Terus dia tuh si dosennya ini kayak memaparkan slide gitu kan, kayak ngebandingin misalnya kalau di China itu ada namanya Gaokao test untuk masuk ke universitas. Kalau di Indonesia ada UTBK. Nah dia kayak ngebandingin gitulah. Kalau misalnya di Indonesia yang prestige yang susah itu ada UI sama ITB, di situ Gaokao nama tesnya gitu. Dan ternyata murid-murid di situ belajar selama itu di tiap harinya kayak 15 jam sehari, jam 7 pagi sampai jam 10 gitu. Nah kayak gitu-gitulah, kayak pengenalan tentang gimana kondisi belajar di Cina, terus berbanding sama Indonesia, paling gitu-gitu sih. Nah setelah kamu melihat tadi seperti yang disampaikan oleh Patan, kamu membayangkan tadi bagaimana kuliah di sana, kamu pengen nggak nanti melanjutkan bisa studi di China, bisa studi di Wuhan? Olip? Kalau buat belajar kayaknya saya nggak cocok dengan sistem sana, Prof, karena belajarnya kayak susah banget. Belajarnya susah banget, serius banget ya. Iya, karena kan katanya kalau di sana tuh kalau nggak belajar sungguh-sungguh itu tuh kayak menentukan masa depannya. Tadi gitu ya loh. tes sampai persiapan 15 jam. Jadi kalau buat liburan kayaknya oke-oke aja gitu. Liburan oke, tapi kalau buat kuliah nanti dulu gitu ya. Iya, mending di Binus di University, Binus, guys. Bekasi. Ya. Nah tapi walaupun kalian buat kuliah di sana lebih lanjut, tapi paling tidak kalian punya kenang-kenangan ID card-nya dari Wuhan University. Bisa ditunjukin nggak mana ID card-nya coba? Nah ini asli ini ya, dapat ya, wah pas disimpan lagi, luar biasa, keren banget loh fotonya. Fotonya asli apa AI itu? Asli ya, dapat Cuma di ini sana foto ya. paspor. Oh foto paspor. Visa, nih. visa, Prof. Oh iya ya, foto visa. Iya. Tulisannya sama tulisan Mandarin ya. Terus apa bacaannya apa itu? Waduh, gak tahu. yang kita tahu kayak kartu ini bisa jadi akses gitulah untuk masuk Wuhan University. Wuhan University dengan menunjukkan itu tadi. Iya, Sama kalau mau makan di kantin, Prof. Jadi semua sistemnya tuh bukan pakai kris ATM. Cuma tinggal nge-tap ini. Cuma kan ini tuh nggak ada chipnya ya. Betul. Kelihatannya. Cuma itu sebenarnya mereka kayak punya ATM tersendiri gitu loh khusus kartu ini. Jadi di untuk top up. nge-refill, top up saldonya. Iya, betul, Prof. Iya. Terus walaupun nggak ada chipnya, nanti kamu di sana bisa bayar dan beli langsung dari sana. Iya.
Oke, pengalaman baru. Jadi kamu punya 2 ID card nih ya, satu ID card dari BINUS, satunya dari Wuhan University ya. Nah, ketika teman-teman di sana, tentunya selain ada cuaca, suasana kota, ada hal lain nggak? Gegar budaya atau culture shock yang selama kalian immersion di sana langsung lihat, oh seperti ini ternyata beda dibandingkan Indonesia dan Bekasi. Ada nggak, Olip? Asramanya sih, Prof. Asramanya tuh benar-benar sepi banget. Yang ramai itu cuma dari rombongan kita gitu loh. Jadi benar-benar kayak nggak ada penghuni lain kecuali penghuni kita. Padahal itu sebenarnya ada gitu loh. Oh, padahal sebenarnya ada, bukan Iya. dalam masa semester break gitu. Enggak, Ada. Cuma ya itu nggak terlalu bersosialisasi gitu, Prof. Oke, ya tadi mungkin sibuk belajar tadi mereka. Ya. Iya. Heeh. Itu culture shock. Jadi biasa kamu ramai gitu ya, di mana-mana kamu ngelihat berbagai macam kehebohan, itu semuanya tenang gitu ya. Iya, betul, Oh, gitu. Prof. Kalau Patan apa? Yang saya rasain paling mereka tuh sangat ketat gitu ya sama waktu. Jadi berbeda sama orang Indonesia termasuk saya, kan kita masih sering telat walaupun telatnya cuma 3 menit 5 menit. Nah, kalau misalnya di mereka tuh 3 menit dan 4 menit tuh bisa dipermasalahin gitu. Kayak waktu itu kan kita datang ke kelas ya. Ya. Itu kelasnya mulai jam 9. Saya dan teman-teman baru datang 9:03. Tapi si dosennya tuh kayak mention ini udah jam 9:03 gitu. Seakan-akan kan itu mungkin bisa membuat dia kok nggak menghargai waktu saya gitu. Betul, sementara Paling udah itu ada sih. ya. Iya. Sangat disiplin terhadap waktu Sangat disiplin ya. waktu gitu. Padahal 3 menit gitu kan. 3 menit 3 menit kali gitu ya. Ternyata ya dia lah jadi apa namanya menegur kalian gitu ya. Oke, menarik nih. Jadi setelah itu immersion adalah tujuannya diadakan kegiatan ini agar para mahasiswa khususnya di BINUS Bekasi punya pengalaman baru, mengeksplor budaya baru, dunia yang baru, dan sistem pendidikan yang baru. Nah, setelah kamu ke Wuhan, walaupun cuma 6 hari, tapi kamu observasi di sana, ada pandangan yang berubah nggak kamu sebagai efek dari immersion tadi terhadap banyak hal? Kalau saya paling berubah di bagian untuk student exchange, untuk belajar di luar negeri gitu. Awalnya pas saya masuk BINUS memang ada rencana untuk kayaknya mau belajar lagi di luar negeri deh. Tapi cuman kayak pikiran lewat doang gitu. Nah, pas immersion kemarin karena saya udah merasakan gimana rasanya sebagai international student, udah tahu rasanya gimana hidup di negeri orang gitu. Betul. Itu ngebuat saya jadi lebih pengen nge-explore sebagai pembelajar di negara-negara orang gitu. Karena kan udah merasakan langsung ya gitu. Dan itu memberikan kesan yang kuat kepada saya untuk menjadi international student gitu. Ini keren nih. Jadi upaya kita buat kasih immersive experience yang kira-kira memberikan gambaran awal ternyata begitu berhasil ya memperkuat bahwa tadinya cuma selintas aja nanti, tapi ternyata kan memberikan dorongan kuat, dan semoga nanti bisa terwujud ketepatan masih bisa ambil kesempatan nanti di semester 6 atau semester 7 ya. Kalau Olip gimana? Ada pandangan yang berbeda nggak kamu setelah kamu immersion? Kalau menurut saya, kalau bagi saya ini yang paling kerasa itu dari segi menghargai waktu aja, Prof. Karena semenjak di sana tuh kayak benar-benar tepat waktu. Jadi kayak jam segini udah harus ngumpul di sini nih. Betul. Ya udah jadi kita tuh benar-benar tepat waktu harus di situ. Karena si dosen tour guide-nya itu kalau kita Dosen nggak, ya? iya, dosen itu kalau kita nggak tepat waktu, kayak misalkan di tempat itu nggak ada orang, dosennya itu benar-benar sampai nyamperin kita, nyariin gitu, kayak ngitungin ini mana aja gitu. Jadi semenjak itu tuh saya kayak benar-benar ini kayaknya harus menghargai waktu si dosennya juga. Jadi saya nungguin benar-benar pas di depan bus gitu. Apalagi kan namanya kamu sama rombongan kan. Dengan rombongan tadi tentunya kalau kamu telat atau gak sesuai dengan jadwal, kamu akan mengganggu jadwal keseluruhan yang ada gitu ya. Dari situ kamu belajar bahwa kamu harus bekerja dalam tim untuk menghargai waktu gitu ya. Oke, seru banget. Nah, kalau tadi kalian bisa berangkat gitu ya dengan persiapan yang ada, tentunya juga ketika teman-teman ke Wuhan konsultasi dengan orang tua dan seterusnya. Tapi masih ada aja nih teman-teman yang BINUS Bekasi, BINUS University mungkin nih masih ada yang ragu buat immersion, apalagi mungkin ke Tiongkok, ke kota Wuhan lagi.
Fatan ada pesan nggak buat teman-teman yang masih aduh ragu deh, mager nih gua nih, kayaknya gua enakan juga di sekitar Bantar Gebang dan Babyland, Babelan maksudnya gitu. Kira-kira kamu ada pesan nggak? Mungkin saya cerita sedikit juga ya. Boleh. Nah, pas awal saya juga lihat BCN itu, saya kan memang sebenarnya tertarik ke ikut kegiatan ini gitu, immersion seminggu pengalaman sebagai international student segala macam gitu. Tapi abis itu kan saya ngajak teman untuk ikut bareng. Nah tapi teman-teman tuh nggak ada yang mau lah. Nah saya ragu dong, masa saya kesana sendirian gak ada temen gitu. Tapi waktu itu kayak yang tadi udah saya bilang, kalau misalnya ternyata di Wuhan itu pas saya dan teman-teman berangkat itu bakal winter, saya jadi lebih tertarik lagi kan. Akhirnya ikut lah. Nah di sana bonding juga ternyata sama teman-teman yang memang mereka nggak bawa teman juga beberapa gitu. Paling kalau pesan dari saya, misalnya memang tertarik sama kegiatan yang ada, gak usah dipikirin lah kalau gak ada teman berangkat segala macam. Karena misalnya kalian menikmati kegiatan tersebut, kalian juga bakal bonding gitu sama teman-teman yang ikut di sana gitu. Ya, Ide saya. Jadi kalau boleh ada keraguan nggak apa-apa, tapi kalau memang semuanya sudah ada dan sudah siap, berangkat aja gitu ya. Gas lah gitu ya, Gas pokoknya aja. pas di sana juga nanti punya banyak teman dan punya pengalaman yang luar biasa. Benar banget. Gitu ya. Kalau Olip ada pesan-pesan nggak buat mereka-mereka yang masih bingung nih mau immersion aduh segala macam, kamu ada pesan-pesan nggak? Kalau dari saya mungkin ketakutan teman-teman tuh sama kali ya, kalau misalkan ikut immersion ke negara China tuh harus tahu bahasa China. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Pas udah nyampe sana tuh dosennya juga bisa pakai bahasa Inggris, dan meskipun bahasa Inggris teman-teman agak broken English gitu kan, dosen-dosennya tetap ngerti dan paham gitu. Jadi nggak usah khawatir tentang bahasa gitu teman-teman. Iya. Karena itu mungkin nggak percaya diri ya. Nanti di Iya. sana gue komunikasinya gimana nih? Nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris atau nggak lancar berbahasa Inggris, tetapi pede aja gitu ya. Apalagi dalam lingkungan immersion kan ada dosennya, ada Betul. pendamping gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Gas aja Betul, berangkat guys. gitu ya. Iya. Oke. Prof Gatot, saya boleh nanya nggak? Ya boleh. Kan saya dengar-dengar Prof Gatot ini pernah belajar di luar negeri gitu ya, apalagi lama. Beda sama saya yang cuman ikut immersion seminggu. Nah, pasti kan berbeda ya, udah belajar akademik 6 bulan, setahun segala macam. Bedanya apa sih belajar di luar negeri sama belajar di Indonesia? Iya, saya memang studi di luar negeri di Australia 6 tahun, jadi S2 2 tahun dan S3 4 tahun. Menurut saya pengalaman yang paling berbeda ketika belajar di luar negeri adalah bagaimana lingkungan akademik itu bisa kita alami dengan sangat serius dan tuntas. Lingkungan akademik itu adalah bahwa misalnya fasilitas tentang pembelajaran, mulai dari akses terhadap buku, akses terhadap jurnal, akses terhadap waktu dosen untuk kita berkonsultasi tugas, itu sangat luar biasa. Jadi kalau namanya belajar itu bisa full dan sangat serius. Yang kedua, saya merasakan ketika kuliah di luar negeri, tadi juga sebagian teman-teman sudah bahas bahwa serunya di sana itu adalah kuliah itu banyak diskusi, banyak brainstorming. Jadi kita kuliah nggak hanya satu arah, datang untuk belajar dengerin dari dosennya, tetapi kita sudah mempersiapkan diri. Jadi ketika kita datang ke kelas, kita berdiskusi dengan dosen dan juga mendebat, atau bahkan dalam beberapa konteks ada berbeda pendapat dengan dosennya, dengan teman-teman yang ada. Jadi kita bisa berasa bahwa belajar itu begitu seru dan interaktif. Bahkan kalau waktu Pak Gatot dulu kuliah, kalau ada mahasiswa yang nggak baca atau nggak siap, dan ketika diskusi nggak kontribut ke diskusi yang ada, itu suka dimarahin loh oleh teman-teman yang lainnya. Maksudnya itu pernah bilang, you know that our topic today is about this, but you haven't read the topic gitu kan. You did not contribute to the discussion. This is not right, kata dia gitu. Teman dia marah gitu ya. Jadi menurut saya academic atmosphere-nya baik fasilitas kampus maupun pembelajarannya sangat luar biasa. Yang ketiga menurut saya, ketika belajar di luar negeri, maka kamu akan terekspos oleh budaya luar, budaya tempat kamu studi dan rekan-rekan kamu yang lain. Dan itu akan memperkaya pandangan kamu tentang banyak hal. Contoh, waktu saya kuliah saya tahu, oh gini orang Vietnam itu begitu kerasnya belajar. Kalau mau ujian mereka tuh tadi kamu cerita 15 jam mempersiapkan. Orang Vietnam itu belajarnya nonstop. Terus saya bilang,
oh pantes dulu Amerika tuh kalah perang lawan Vietnam gitu ya, karena mereka belajarnya begitu serius gitu ya. Orang China gitu sama juga, jadi mereka belajar serius, kemudian mereka cenderung untuk berkelompok dengan orang-orang mereka. Saya ketemu orang India, saya ketemu dengan orang Australia yang ada di sana dan seterusnya. Jadi itu memperkaya hasanah dan pengalaman saya. Jadi menurut saya kuliah di luar negeri memberikan banyak perspektif kena hal-hal tersebut. Gitu Fatan. Makasih Prof. Ya. Kalau Lip? Kalau dari saya itu gimana caranya Prof tuh menyesuaikan cara belajar dari Indonesia sama di luar itu Prof. Karena itu kan pasti beda banget kan. Iya betul, beda banget gitu ya. Waktu pertama kali itu culture shock bagi saya gitu kan, karena dulu namanya saya S1 di Indonesia, ya udah saya datang ke kelas dengerin ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen saya. Tapi ketika di sana di saya ada semuanya lengkap, materi sudah ada, dan ketika datang di kelas itu dosennya akan selalu cenderung buat ngajak diskusi. So what do you think about this, Gatot? So you know that our paper today is about, for example, audit quality. Did you any difference audit quality between emerging market and developing country, for example, dan seterusnya. Jadi dia kayak mencecar gitu. Saya kan kaget gitu. Boro-boro saya mau ngomong pakai bahasa Inggris, baca paper aja saya ada 10 kata, 9 kata saya nggak ngerti gitu kan. Zaman itu belum ada AI, belum ada Google Translate ya. Saya struggle, saya sangat stres. Sampai pada akhirnya saya berkeyakinan bahwa ya saya harus kasih ekstra waktu untuk serius belajar. Disitulah kemudian saya sebelum datang ke kelas saya pasti baca. Bacanya mulai dari mana? Saya ambil dari PowerPoint slide dulu, kemudian lecture notes, baru buku teks. Karena kalau baca buku teks terlalu banyak. Nah jadi biasanya saya ambil poin-poinnya dari PowerPoint slide, lecture notes dan seterusnya. Nah ternyata ketika kita mencicil belajar sebelum kita datang ke kuliah, di saat ujian akhir itu saya jadi nggak perlu belajar terlalu banyak. Karena kan saya udah setiap minggu udah belajar. Jadi di akhir saya udah relatif kayaknya saya inget nih, oh saya tahu nih dan seterusnya. Jadi istilahnya kita nggak, kalau di Indonesia SKS, sistem kebut semalam sebelum ujian. Kalau di sana kita nyebutnya cramming. Jadi nggak lagi cramming sebelum kita siap-siap buat belajar, tapi udah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi ya relatif mudah. Itu yang kemudian saya lakukan buat menyesuaikan diri terhadap perkuliahan yang ada. Yang kedua bahasa. Karena saya kuliahnya pakai bahasa Inggris, kalau ditanya saya suka nggak pede, mikirin grammar betul apa enggak, mikirin ini kata past tense-nya apa, vocab-nya apa, nggak pernah percaya diri. Tapi kemudian saya berpikir, loh ini kan bukan bahasa asli saya udah masuk, berarti saya sudah memenuhi standar, ya saya percaya diri aja lah, saya ngomong aja. Toh dosen saya juga tahu, nangkap maksudnya apa. Nah dari situ kemudian saya percaya diri, udah ngomong aja, pede aja, tahu nggak tahu pokoknya jawab aja gitu. Karena saya melihat teman-teman saya yang lainnya juga cuek-cuek aja, ngomong dia nggak tahu diskusi. Jadi itu kemudian meningkatkan kepercayaan diri saya dan membawa saya seperti hari ini gitu ya. Karena dengan titik-titik tadi kemudian saya belajar. Gitu Alip. Keren. Sebagai penutup nih kita mau main game singkat saja namanya satu kata untuk Wuhan. Satu kata untuk Wuhan ya. Kita mulai dari Olip dulu. Wuhan itu indah banget. Oh, 2 kata itu. Iya gak apa-apa ya. Iya. Indah ya. Jadi Wuhan itu indah. Kalau Fatan? Berkesan. Wuhan indah, Wuhan itu berkesan. Sekarang kalau Fatan, dosen di sana energik. Ya. Oh, energik ya, tadi ngajak diskusi soal tepat waktu gitu. Kalau Olip dosen di sana? Perhatian Tadi ya, kalau misalnya ketinggalan atau nggak ada dicariin gitu ya. Oke. Olip, pengalaman paling capek waktu di sana? Jalan dingin gitu ya. Capek banget ya, apalagi jadwalnya ketat ya selama 6 hari. Kalau Fatan? Sama sih jalan. Apalagi pas kegiatan kampus tour. Oh, oke. Tadi apalagi kampusnya besar banget tadi ya. Seperti 2 desa tadi ya. Jadi capek banget. Oke. Terakhir Fatan, pengalaman paling seru. Jalan. Jadi jalan itu paling capek tapi juga paling seru. Mungkin karena tadi bagus juga untuk pejalan kaki itu nyaman. Terus winter jadi jalan aja tuh bagi saya juga udah refreshing lah gitu. Iya. Jadi tetap ya walaupun capek tapi menyenangkan. Kalau kamu, Alin? belajar Mandarin. Oh, belajar Mandarin. Di sana sedikit-sedikit belajar Mandarin?
Ni hao. Ni hao, ya jawabnya tadi hao gitu ya. Iya, jadi sedikit belajar Mandarin ya. Jadi mungkin bisa jadi ketertarikan ke depan. Apalagi kalau kamu sering nonton Drachin, drama Cina. Berapa detik itu kalau drama Cina? 30 detik ya, 30 detik yang berseri. Oke. Lebih akhir lagi kamu harus memilih satu dari dua pernyataan ini. Kita mulai dari Patan dulu ya. Dari Patan dulu. Kuliah di Indonesia atau di Wuhan? Indonesia. Indonesia. Olip? Sama Indonesia. Indonesia. Cinta NKRI. Indonesia. Olip, makanan Indonesia atau makanan China? Indonesia. Tadi ya tetap ya makanan Indonesia tetap paling oke. Kalau Patan? Indonesia. Makanan Indonesia. Oke. Sekarang Patan, jalan-jalan atau kelas budaya? Jalan-jalan. 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 Olip? Kelas budaya. Kelas budaya. Oke. Kalau harus memilih traveling sendiri atau bareng teman, Olip? Sendiri. Sendiri Iya. ya. Nanti gak ada yang motoin dong kamu. Gitu ya. Bisa selfie ya. Iya. Iya. Kalau Patan, traveling sendiri atau bareng teman? Kalau jawabnya pakai kalau boleh gak? Kalau boleh, boleh. Ha. Kalau temennya cocok untuk teman perjalanan, apalagi ke luar negeri, sama teman. Sama teman ya. Tapi kalau teman yang gak asik, Mending sendiri aja. mending di rumah aja. Mending di rumah aja. Iya. Dari sendiri gak apa-apa gitu ya. Oke. Terakhir, Patan, immersion lagi atau exchange tapi lebih lama? Exchange tapi lebih lama. Exchange lebih lama ya. Kalau Olip? Immersion Gue lagi. pengen nih immersion halan-halan asik-asik gitu ya tanpa harus belajar. Oke. Betul, Bro. Teman-teman makasih banget sudah berbagi cerita dan kisah bagaimana immersion selama 6 hari di kota Wuhan, Tiongkok, dan semoga pengalaman teman-teman ini bisa diceritakan ke rekan-rekan Binusian Beken lainnya siapa tahu mereka mau ikut immersion yang sama di tahun lalu. Sebagai penutup, ada yang mau disampaikan Olip ke teman-teman? Kalau masukan buat Binus boleh. Boleh apa? Mungkin sistem kantinnya kali, Bro. Hmm. Mungkin dari desain kantin kalau di Wuhan itu kan mereka setengahnya tuh ada tempat makan sofa yang khusus belajar, kayak ada buku-buku gitu. Jadi kayak kita bisa belajar sambil baca-baca buku gitu. Sama sistem makan mereka kan prasmanannya. Betul. Jadi kita tuh nggak usah ngantri lama-lama di kantin. Jadi kayak udah teratur gitu, Prof. Tinggal ngetap aja. Tinggal ngetap terus kamu ngambil gitu ya. Jadi nggak perlu antri terlalu lama. Betul, Jadi Bro. sistem kantin di sana itu memudahkan kamu buat mengakses dan ada tempat atau spot di mana kamu bisa nikmatin makan sambil baca buku dan seterusnya gitu ya. Betul, Bro. Oke, itu ya hal yang menarik dan baru kamu lihat. Iya. Oke, kalau Patan? Pesan terakhir paling program immersion keren. Iya, oke. Baik ya, makasih teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sukses buat studinya. Makasih. Makasih, Prof. Sama-sama.